Tepang sorak kendang mawa raga sangkan hudang ngareklak nuturkeun tepak sangkan rengkak dinincak lengenjap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Osa dari Padepokan Panglima Garut yang berlokasi di daerah Pasirwangi, Samarang, Garut. Sekaligus juga saya sebagai pemilik dari domba Garut yang bernama Si Banyet. Nah, kemudian sejarah dari Si Banyet ini sendiri berawal dari ketidaksengajaan saya main ke suatu tempat di daerah Gunung Majalaya. Saya melihat dan saya kelihatannya respect dan senang sekali melihatnya. Kebetulan pada waktu itu Si Banyet ini masih dalam kondisi jajalon. Jajalon ini masih muda gitu. Dan saya bawa, kemudian saya coba di lapang, ternyata sangat bagus sekali mainnya gitu. Dan setelah itu saya coba lagi ke lapang berikutnya, dan lapang demi lapang alhamdulillah selalu mendapatkan nomor gitu. Dan terakhir pada saat itu kebetulan Si Banyet pun mendapatkan salah satu juara di kontes presiden. Setelah itu ya alhamdulillah sampai dengan saat ini masih tetap terselenggara dan selalu mendapatkan nomor meskipun tidak menjadi juara ke-1 atau kedua. Dan alhamdulillah juga Si Banyet ini pernah menjadi the best, juara the best dari kelas C. Dan sampai saat ini juga alhamdulillah masih sehat, juga masih diharapkan untuk event-event selanjutnya. Dan kebetulan juga Si Banyet ini sampai saat ini masih menunggu atau mencari lawan-lawan yang padan, kurang lebih seperti itulah. Mencari taruhan dari awal artinya. Ari domba-domba nu sanes ka mana Pak? Di Pali karet disimpan Disebar gitu. Disebar kayak di Paler, di Cikajang. Cikajang di mana? Bulan? Cikajangnya di mana? Di eta caket paur. Berarti Si Banyet ieu domba ka sabaraha pan namanya 4 tahunan? Naonna? Aya di dieu na. Di dieuna mohon ngawarku. 3 tahunan. 4 tahun. Ieu bae ini. Saya sehat teras gitu. Tacan pernah ieu Pak? Tacan rungsing gitu. Tacan. Sakit, tacan pernah ya mah. Nah, memang karawat sih. Dan seminggu 2 kali teh di dieu kacimangankeun lari lengkap ka ditu ngojay. Ngojaykeun uikeun deui ka dieu gitu. Nah, terus deui seminggu teh kan 2 kali dipisikeun teh.
pertama lari ngojay wede gitu. Kemudian 3 hari kemudian diibun tinggawitan jam 2 jam 3 duikeun ka enjing Wangi. moh kayaknya enjing gitu. Nah terus 2 hari kemudian di dieu diputarkeun terus dipisikeun mereka hari domba kontes kieu mah itu terpaku kalapang jadi kan harus siap tempur gitu kalapang teu kalapang kedah sehat teras kalapang teu kalapang kedah siap tempur gitulah istilahnya hari di abdi mah gitu sehingga kapanpun juga ya siap gitu. Ngadang-ngadang mah nyampe kantos anu nawies ratusan Ya, gitu. Kumaha pas cari tanah itu Pak? ya Awalnya. pada saat itu kan ya mungkin namanya juga orang ngerti tahu cara kerjanya si banyak gitu teknik bertaninya gimana kemudian teknik pukulannya juga bagaimana nah orang yang mengerti kan melihatnya ke situ gitu sehingga domba ini ya banyak yang disukai gitu dengan popularitasnya si banyak ini tambah-tambah ada orang yang mengerti tentang domba ya barangkali untuk orang yang semacam itu mah nggak tanggung untuk menawar gitu Itu tuh tahun berapa Pak? ya setahun yang lalu 2019. ya 2019 terlebih pada saat kontes Piala Presiden nah setelah itu ya terus melambung namanya ya mungkin untuk orang yang mengerti ciri khas dari domba itu menjadi ikon atau plasma nutahnya Garut gitu. Itu kurang lebihnya diri memiliki domba semacam ini ya itu hanya nilai plusnya gitu dari plusnya dari hasil pemeliharaan karena ya pada dasarnya apa juga kalau dipelihara dengan baik apalagi kalau ditambah dengan kasih sayang ya pasti gitu. Judulnya mah kukanyaah gitu. Menurang nyaah ka domba pasti mulang karima gitu. Komo nyaah ka manusia gitu kata ka domba ge. Gitu. Satu Ya apapun bentuknya kalau kita dibarengi dengan satu kasih sayang dengan nurani yang betul-betul tulus insya Allah gitu pasti itu akan kembali ya ke kita juga gitu semacam apa silaturahmi lah jadi silaturahim gitu bukan hanya dengan manusia saja tapi dengan alam sekitar dengan makhluk sekitar kalau kita bisa memahami gitu ya kondisi-kondisi semacam itu ya insya Allah dengan benda sekalipun pasti kalau kita urus dengan kasih sayang, dengan ketekunan, dengan rajin, pasti si benda itu akan punya nilai plus. Begitu juga dengan hewan, pasti akan punya nilai plus. Apalagi dengan manusia. Nah, itulah kurang lebih. Ya, dalam kasih sayang, kasih sayang dengan hati yang tulus, pemeliharaan dengan yang baik, itu pasti. Berarti ada kemungkinan si Banyet nggak akan dikeluarin Kelihatannya sih begitu. buat turun-turun. Ya saya ingin gen si Banyet ini bisa menyebar gitu. Jadi saya tidak ego dalam hal ini. Siapapun yang ingin mendapatkan gennya dari si Banyet silahkan gitu. Karena tujuan saya bukan untuk mengembangkan panglima saja bukan, tapi justru ingin mengembangkan domba Garut untuk Garut gitu. Nah kalau bisa ya menyebar ke Parihyangan sehingga menjadi domba yang membawa nama Indonesia. Itu harapan-harapan saya gitu. Ikonnya memang dari Garut, dombanya domba Garut. Meskipun ada di Kalimantan tetap aja domba Garut. Itu harapan-harapan saya sehingga Indonesia ini di luar itu benar-benar punya plasma nutah gitu ya. Dalam bentuk hewan domba yang bisa mengangkat gitu nama baik negara kalau bisa gitu minimal Jawa Barat kalau tidak minimal Garut lah gitu inilah domba Garut gitu sehingga punya nilai tambah punya nilai plus gitu dengan genetiknya yang baik domba pasti paling tidak ingat dodo nah itulah harapannya jadi membawa nama ya Icon
icon membawa nama ke suatu tempat dengan ciri khas Dan tersendiri. nggak mungkin kan domba Bandung, domba Ya. Tasik nggak ada. Tetap, ya, Domba Garut Garut. aja. Itulah. Nah kemudian juga nanti dari aspek pariwisata juga kan, dari aspek pariwisata, dari ekonomi, saya pengen potong domba, namanya domba Garut, pasti gitu kan. Saya pengen main ke Garut, pengen lihat domba itu bagaimana sih. Begitu juga dengan yang lain, saya pengen nyicipin dodol Garut, saya pengen nyicipin jeruk Garut, kan itu harapan-harapan saya. Sehingga nama Garut itu terkenal. Jadi nanti yang diangkatnya bukan dombanya saja, Garutnya. Garutnya yang akan muncul. Nah itu harapan saya. Seperti kita pergi ke Bali, di mana Mas? Pasti orang Bandung. Karena Iya. ke Jogja orang Bandung, padahal di Garut. Ya benar. Kan itu. Jadi terkenal kan Bandung. Kenapa dulu Bandung terkenal? Mungkin karena Paris Japanya, ibu kota Jawa Baratnya. So kita main kemana ke Jogja, padahal tujuan mau ke Sleman. Iya, benar Pak. Borobudur di mana kan? Pernah main Iya, dan itu. Bantul, Nah, itu. Jogja. Bahkan di luar negeri mah, di mana di Indonesia sebelah mana Bali, Iya. kan gitu. Jadi lebih terkenal Bali daripada Indonesia. Iya sih benar. Nah, berarti tinggal kita penataannya, tinggal kita penyajiannya agar Garut ini jangan terkenal dari aspek negatif, tapi justru positif. Amin. Boleh dikenalin Pak? Boleh dikenalin? Boleh, kurator ada juga si Arno. Gitu. Tapi kan kebanyakan nggak di sini, banyaknya di luar. Di luar. Yang di sini ada siapa aja? Di Arnold dia, sama si Arnold sama itu satu lagi si Apollo. Apollo. Itu Barata, Itu masih muda-muda Pak. masih muda. Ya mungkin 2-3 bulan lagi kita turun. Karena kalau saya sih nurunin domba tuh nggak saya siap dulu gitu. Kalau memang sudah benar-benar siap baru diturunkan ke lapang. Soalnya kesian belum punya pengalaman ya, tiba-tiba dimasukin kontak gitu. Harusnya kan mereka latihan dulu gitu. Terusnya lagi bagaimana cara kerjanya, bagaimana karakternya gitu. Gayanya juga bagaimana. Nah kalau itu sudah ketahuan, kita kan enak cari layannya yang sepadan dengan itu gitu. Sehingga datang ke lapangnya benar-benar jadi hiburan gitu. Gitu. Jadi hiburan, jadi tontonan gitu. Jangan sampai sebelah gitu, yang satu bagus yang satu kurang bagus. Kadang-kadang kan jadi kesian juga, menjatuhkan, padahal dombanya masih belajar diaduin dengan domba yang sudah rock gitu ya akhirnya itulah tidak sepadan jadinya. Di situ juga kita harus jeli memilih lawan gitu. Kalau kita nggak jeli memilih lawan ya nantinya nggak ramai gitu di lapangan. Dengan tes seni ketangkasan, jadi ada faktor seninya gitu, ada faktor ketangkasannya gitu. Jadi bukan hanya sekedar domba kayak diadu bukan, tapi ada nilai seninya gitu. Dalam artian seperti gayanya gitu. Kemudian nilai seni dari aspek apa adeg-adegnya. Nah pasti itu kembali lagi seni ngurusnya bagaimana sehingga domba jadi begini ya itu. Nah itulah yang mahal itu Perawatan. seni perawatan kita sehingga domba begitu ke lapang jadi bagus gitu. Ya gimana seninya ya kalau tidak dibarengi dengan kasih sayang, tidak dibarengi dengan tanyaan malin model itu di lapang garang tapi di kanan garang kan itu biasanya kan kebanyakannya ada juga sih bukan kebanyakan domba tuh diciptakan supaya garang sehingga datang ke lapang tuh betul-betul garang gitu. Banyak yang begitu, tapi kalau saya sih enggak, supaya domba ini mengerti nalurinya gitu, supaya bagus nalurinya. Nah kalau hewan dengan naluri ya, Iya. supaya naluri tempurnya bagus, kemudian juga dombanya juga jinak gitu. Jadi ya nggak seperti hewan anjing lah ya, itu anjing pemburu kan gitu.
diciptakan sebagai pemburu. Begitu datang ke kandang ya dia juga dikarantinya benar-benar gitu supaya ganas gitu. Kalau saya sih enggak gitu. Jadi domba tuh supaya nalurinya kuat, bagus gitu. Kemudian di lapang tapi garang sehingga dia tahu kapan saatnya dia bertempur, kapan saatnya dia di kandang, kapan saatnya dia pada saat diurus. Ya istilahnya tidak didoping gitu. Kan kebanyakan yang namanya tempur mah doping doping. Oh, banyak main gitu. Banyak yang didoping gitu. Seperti ayam kan didoping supaya dia lupa gitu. Kalau saya sih ya, belum pernah saya doping. Saya ingin benar-benar alami, ingin benar-benar natural. Gitu. Nah, inilah domba yang asli itu yang begitu gitu. Yang jauh dari doping, jauh dari apa namanya pengaruh-pengaruh dari apa gitu. Sama dari kasih sayang gitu. Diambil. Datang ke lapang mah garang. Itu di sini mah biasa we. Ya itu lah. Itu didorong supaya garang. Bahaya, bukan nggak natural nantinya, ya kan? Nggak bakalan asli. Segala sesuatu juga kalau dipaksakan didorong supaya garang semacam itu tidak akan awet. Ibarat kita lari sekaligus kalau di doping biasanya nggak awet, tapi kalau dibikin natural seasli mungkin bisa lah. Kalaupun nanti suatu saat memang ada batas kemampuan cuma juga powernya itu kan ada grafiknya ketika dia di puncak, kemudian powernya juga akan menurun, itu pasti ya, seperti kita sama bisa aki-aki banyak lulus kayak orang makan ya seperti atlet kan gitu. Atlet kan masa puncaknya itu kan di 17 sampai 30. Iya. Udah 30 mah grafiknya pasti turun. Itu udah pasti gitu. Jadi puncak powernya itu, puncak kekuatannya itu di situ. Umumnya sih di 25 kan, 25 sampai 28 itu puncak prestasi itu di situ. Nah domba juga sama. Apalagi kalau diurusnya nggak benar gitu. Tapi kalau diurusnya benar ya itulah puncak prestasi ada. Berarti Teori warna dipakai karena teori persilangan gitu. Ya karena mun domba si banyak anak si banyak kawinkeun deui jeung anak si banyak lamun di dieu jelema mah jadina ideal gitu. Ya kan? Itu hubungan saudara itu. Akibat dari hubungan saudara bukannya jadi bagus keturunan, tapi malah jadi dia. Nyari ke tanah hungkul mah kerja daging teu naon. Itu kurang lebihnya. Nah dari gennya sudah bagus, keturunannya sudah bagus, kemudian postur tubuhnya bagus, tinggal pemelihara gitu. Itu didorong nalurina, digali, diurus supaya fisiknya, tulang-tulangnya bagus. Memang tulangnya udah bagus, tapi supaya lebih ini lagi lentur. Yang mau di manusia mah disenamkan gitu. Arahnya kemana gitu. Manusia juga sama gitu. Ayo mah atlet seorang pelari, dari pelari beda. Makanan seorang pelari dengan makanan seorang pegulat lain. Vitamin naon yang dibutuhkan untuk seorang pelari beda dengan vitamin naon yang dibutuhkan seorang pegulat. Bahkan kalau teknologi mah sekarang dihitung bioritmiknya kan, akina model kumaha, uratna kumaha, dihitung sampai sejauh mana kekuatan otot-ototnya, sejauh mana kekuatan tulang-tulang. Oh iya mah dengan powerna ya dina tangan lebih kuat. Jadilah dia seorang petinju.